seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita akan menayangkan video dulu selama 2 menit, paparan selama 5 menit dan dilanjutkan tanya jawab dari Dewan Juri selama 15 menit. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia. Sebanyak 39,73% masyarakat Kabupaten Tabalong bermata pencarian sebagai petani karet. Namun, kesenjangan harga karet sering terjadi karena pengepul masih menilai kualitas karet secara konvensional, sehingga merugikan petani maupun pengepul. Nilai K3 menjadi acuan standar dalam menentukan kualitas serta harga pada karet seperti pada grafik berikut. Akan tetapi, banyak pengepul maupun petani masih belum mengetahui apa itu K3. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka inovasi pakar menjadi solusi dengan prinsip kerja yang mampu 1. Mengukur kadar karet kering menggunakan sensor sulit mastur. Yang kedua, mengukur berat karet menggunakan load cell. Yang ketiga, menentukan harga karet secara otomatis. Dan yang keempat, tampilan informasi melalui LCD 20x4, aplikasi Blink di smartphone, dan aplikasi WhatsApp. Pakar dibuat menggunakan metode penelitian Research and Development dengan model ADDIE yang mencakup tahapan analisis, desain, development, implementation, dan juga evaluation. Pakar lebih unggul dibandingkan alat pengukur K3 lainnya seperti TK100, baik dari sisi harga maupun kelengkapan fitur. Alat ini telah diuji akurasi dan responsif dalam melakukan kinerja, dan terbukti akurat serta stabil dengan deratasan deviasi 0,19. Pakar telah diterapkan pada 4 orang pengepul berbeda di Kabupaten Tabalong dan Balangan. Hasil penerapan menunjukkan bahwa Pakar mendapatkan respon baik dari petani maupun pengepul. Inovasi Pakar membantu petani dan pengepul memahami standar mutu karet, mencegah kerugian akibat penentuan harga konvensional, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas karet yang berdampak pada peningkatan penghasilan. Sehingga, Pakar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan penghasilan dan produktivitas karet yang bermutu baik bagi petani maupun pengepul. Silakan Bapak, bisa dimulai. Baik. San, Kenapa nih? aku bingung nih. Kemarin tetanggaku bertengkar. Kenapa tuh Pak kira-kira? Mereka jual karet kayak biasa lah ya. Jual karet, tapi Betul. kemudian terjadi berselisih paham karena harga karetnya berbeda. Oh, Nah, kan Oke. kita biasa tuh di kampung, kalau misalkan mau jual karet mesti ditekan-tekan dulu. ya betul. Kemudian dibuka, dilihat nggak ada barang, sesuatu, kain pel, segala macam, itu bisa dilihat kan ya. Iya betul betul. Tapi kalau misalkan air kan nggak bisa dilihat. betul. Nah, kira-kira Hasan punya solusi nggak terkait ini? Nah terkait ini, menurut Ulun, ini kurang baik sih Pak, karena mengingat bahwa di daerah kita di Kabupaten Tabalong itu, mayoritas masyarakat itu bekerja sebagai petani karet Pak. Iya, betul. Dan data dari Bapeda tahun 2001 juga menyebutkan bahwa petani karet di Kabupaten Balangan dan Tabalong itu ada sekitar, di Balangan itu ada sekitar 39%, Iya. dan di Tabalong itu ada sekitar 46%. Iya, besar sekali ya berarti. Betul. Ya? Oke, nah sekarang apa ya kira-kira yang untuk bisa mengatasi perselisihan ini? Karena itu setiap hari terjadi saja kejadian seperti itu. Ketidaksepakatan. Oke. Nah kebetulan Ulun punya alat nih Pak yang Oke. bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Alatnya yang mana nih? Nah kenalin nih Pak, namanya Pakar atau Oke. penentu harga karet berbasis kadar karet kering. Oke, baik. Gimana? Apa sih keunggulan dari alat ini? Nah alat ini memiliki 4 keunggulan utama. Yang Wih. pertama itu bisa mengukur kadar karet kering atau K3 nih Pak. K3, oke. Baik. Yang kedua apa lagi nih? Yang kedua bisa mengukur berat karet secara otomatis Pak. Berarti bisa diukur nih, timbang, Betul. ditimbang begitu Bisa. ya? Oke, yang ketiga? Yang ketiga itu bisa menentukan harga karet secara otomatis berdasarkan K3 dan juga harga karetnya tadi. Berarti setelah ditimbang, diukur K3-nya, harganya keluar? Betul. Oke, yang terakhir apa nih? Nah yang terakhir ini agak unik nih Pak. Jadi Apa ini? yang terakhir ini bisa memonitoring melalui LCD 16x4 dan juga bisa memonitoring melalui aplikasi Blink di smartphone. Blink Betul. ya? Blink. Nih saya contohin. Oke, bentar San. Ini mungkin penonton pada belum tahu kita dari mana. Kenalkan diri dulu ya. Oke, Baik, boleh. silakan. Nah selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Ahmad Hasan. Dan saya adalah Izzuddin Sarip. Kami dari Light Community, being light is always better. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut San. Yuk. Apa tadi keunikannya? Pakai Blink ya? Betul. Berarti harus diinstal dulu dong Blinknya? Betul. Atau ada nggak cara lain yang lebih memudahkan untuk Ada itu? nih Pak. Jadi alat ini juga sudah terhubung ke WhatsApp Pak. Oh, WhatsApp. Berarti
pengepul bisa ngeliat langsung harganya. Betul. Berarti yang penjual juga bisa ngelihat Betul harganya banget, berapa. Pak. Jadi Oke. pesan tersebut terkirim ke aplikasi WhatsApp. Oke, nih saya penasaran nih. Ini kan buat alat ya. Diuji nggak sudah alat ini? Wah, tentu sudah dong, Pak. Oke. Jadi alat ini sudah kita implementasikan selama kurang lebih 1 tahun. Iya. Tujuannya apa nih? Tujuannya agar para para petani dan pengepul karet itu Lebih yakin ya? lebih yakin. Oke, ya. dan kita bisa mendapatkan masukan dari mereka. Betul. Tentang apa saja kekurangan dari ini. Oh, pantesan tadi ya. Berarti ini menggunakan riset and development tadi. Makanya pengembangan. Apa sih hasil dari pengembangan yang selama setahun ini yang berbeda dibanding yang dulu? Saya lihat nih ada tombol di sini. Iya. Ini tujuannya untuk apa, San? Nah, ini untuk jadi ketika kita mengukur karet itu ada beberapa sisi karet gitu, Pak. Nah, kita ukur dari ketiga sisi itu, Pak. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat gitu, Pak. Berarti dia tidak ditusuk hanya 1 kali, Betul. tapi boleh di 3 sudut gitu. Iya. Berarti hasilnya di rata-rata nanti. Betul, nanti dirata-ratakan dari ketiga pengujian tersebut. Oke, baik. Nah, sekarang dari sisi manfaat, kira-kira menurut Hasan sendiri apa sih manfaatnya dengan alat ini? Nah, manfaat terukur itu contohnya masyarakat menjadi lebih paham dan juga bisa mengukur kualitas karet dengan alat ini, kemudian mengukur harga karet Ya. dan juga bisa Langsung lihat ya harganya ya. Betul, Oke, betul, dan betul. ini berarti mengurangi kesalahpahaman dalam standarisasi Ya, harga betul. karet. Antara si petani dan pengepul karet tadi. Oke, baik. Mungkin yang belum kita pahami juga adalah manfaat yang dia terukurnya. Kira-kira apa nih? Selain yang tadi kita sebutkan. Nah, manfaat tidak terukurnya misalnya itu seperti transaksi jual beli karet transaksi jual beli karet itu akan lebih stabil, akuntabel dan juga transparan gitu. Oke, berarti dengan kata lain alat ini memberikan edukasi yang positif buat masyarakat Betul. maupun buat pengepul. Betul banget. Berarti tidak salah ya bahwa data yang sudah kamu informasi ke saya sebelumnya, 4 dari 5 pengepul itu masih menggunakan konvensional. Ya. Tusuk-tusuk pakai tangan. Masih menggunakan jari visual gitu, Pak. dilihat gitu ya. Kalau misalkan kain pel mungkin terbaca langsung bisa dilihat, tapi kalau kadar air belum tentu ya. Betul. Oke, baik. San, saya tanya dulu, next-nya nih, ini kan jelas alat ini sudah punya visibilitas yang bagus ya. Next-nya ini mau diapain alat ini? Ada yang mau dikembangkan lagi nggak? Nah, jadi pengembangan selanjutnya itu kan dari tadi kan kita sudah bahas bahwa alat ini diukur menggunakan dari 3 sisi gitu, Pak. Baik. Nah, nantinya mungkin akan ditambahkan dari 5 sisi atau 6 sisi agar pengukurannya itu lebih Waktu akurat. telah gitu, Pak. habis. Oke. Waktu telah Baik, habis. terima kasih. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Baik, kita berikan aplaus dulu. Luar biasa semangatnya walaupun sudah sore. Baik, Bapak-bapak kita langsung ke tanya jawab Dewan Juri ya Pak ya. Baik, dipersilakan kepada Pak Jerry dari BSKDN Kemendagri. Pak Jerry kelihatan nggak dari sana Pak Jerry? Mungkin bisa di tengah, bapak-bapaknya di tengah. Di sini? Iya, betul di tengah. Ya, bisa dilihat Pak Jerry? Iya, tadi dipraktekkan memang agak jauh ya. Iya. Tidak bisa saya melihat. Jadi terima kasih atas inovasi ini karena inovasi ini sangat menguntungkan petani ya dalam hal menyangkut soal produksi maupun hasil ya, agar supaya hasil ini bisa menguntungkan petani, hasil ini lebih akurat ya dibandingkan dengan harga-harga yang bersifat atau dengan timbangan-timbangan yang konvensional kemarin. Ya. Nah, ini artinya bahwa pengukuran ini bisa dilandasi secara kualitas, tapi saya belum tahu apakah memang benar-benar memang ini bisa diyakinkan ya. Karena harus dicek dulu apakah ini sudah diuji lab atau dan sebagainya, saya belum tahu. Artinya kalau dari keyakinan yang disampaikan tadi bahwa aplikasi yang disampaikan ini dia boleh bisa kemudian masuk ke dalam WA dan ini boleh bisa secara langsung bisa dipantau, dilihat oleh petani maupun pengepul. Nah, saya cuma hanya satu pertanyaan, seberapa banyak kemanfaatan ini kemudian diperoleh bagi petani itu sendiri ya, yang kemudian dia bisa menerima peningkatan terkait dengan produksinya ataupun keuntungan terkait dengan hasil daripada produksi karet ini. Oke, Ini baik. aja yang bisa saya sampaikan. Terima Baik. kasih, Pak. Baik, saya menjelaskan sedikit bahwa alat ini sebenarnya sudah diuji komparasi. Kita membeli alat khusus untuk
soil moisture namanya, kelembapan. Jadi kita beli namanya TK berapa? TK 100 ya? TK 100 itu di atas 1 juta, mendekati 2 juta. Itu hanya untuk soil moisture-nya. Belum ada harga dan lain-lain. Jadi kami membandingkan itu sampai dengan berkali-kali untuk melihat akurasinya, seberapa pendekatannya. Betul kata Bapak tadi, kami belum menggunakan lab atau tera. Namun kami sudah mengkomparasi itu. Yang kedua, timbangannya kami menggunakan komparasi timbangan digital yang memang sudah dijual di pasaran. Jadi ini kita membuat sendiri berdasarkan sensor yang memang ada di pasaran dan kita modif sendiri di dalam alat ini. Saya masuk ke dalam pertanyaan Bapak, terkait tentang apa sih manfaatnya. Kita pernah melakukan pendataan, bahwa selisih harga itu banyak Pak. Kecil tapi ketika terakumulasi, itu luar biasa besarnya. Contoh sederhana, K3 itu kan berdasarkan kadar air, dan itu sulit sekali diketahui. Basisnya adalah visual. Kalau dilihat ini nampak berair, maka di harga berapa? Nah, angkanya mesti mutlak, tidak ada berkoma. Kalau menggunakan alat ini, dia bisa sangat presisi. Berapa sih kadar airnya? Dan harganya itu basisnya adalah basis dari Dinas Perkebunan dan Peternakan yang kita ambil dari provinsi. Dan itu bisa kita input datanya. Berapa harga yang mau kita sesuaikan tadi. Jadi di dalam aplikasi Blink ya. Di dalam aplikasi Blink ini, Pak, izin, kita bisa memasukkan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Berapa harganya? Jadi bukan oleh pengepul. Kita bisa tentukan di dalam Blink ini. Jadi selain WA itu sifatnya satu arah, informatif. Tapi kalau ini kita bisa memasukkan data dari sini. Kita bisa masukkan data dari sini. Dan ini bisa diperlihatkan kepada pelanggan sendiri atau petani sendiri. Kalau WA bisa dikirimkan kepada si pelanggan tadi, berapa harganya? Amit, bisa diperlihatkan WA-nya? Jadi kalau Bapak tadi bertanya tentang seberapa kemanfaatnya, kita sudah setahun karena sifatnya ini pengembangan Pak. Pengembangan berdasarkan hasil lomba tahun lalu dari Tanjung memberikan masukan bahwa kami harus memasukkan beberapa hal yang sifatnya akurat. Maka muncullah 3 titik tadi. Jadi konsep dari pengembangan akan selalu kami utamakan. Makanya tidak buru-buru kami melakukan legalisasi atau tera sampai betul-betul alat ini bisa memenuhi harapan dari pelanggan ataupun pengepul sendiri. Makanya alat ini sudah 1 tahun Pak. Ini pakar 1 berapa? Ini sudah 2.1. Berarti ini sudah hampir 2 tahun sebenarnya riset kami. Dan ini kami keluarkan di tahun ini. Yang terbaru adalah menggunakan aplikasi WA dan 3 titik pengukuran tadi. Begitu Pak. Baik, sudah cukup Pak Jerry. Oke, Baik. makasih Pak, sukses ya Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak Basuki dipersilahkan. Pak Basuki dari Uniska ya Pak ya. Baik, makasih Pak. Makasih Bu. Nah ini alat ini cukup menarik Pak ya. Saya hanya ingin tahu ini mekanisme kerjanya ini seperti apa Pak. Misalnya kan apakah ini kan petani ya. Lalu untuk mengetahui kadar airnya ini tadi apakah petani ini harus menggunakan alat itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian alat ini kalau misalnya petani itu bikin bisa enggak Pak kira-kira? Atau dia beli gitu, mahal enggak harganya gitu. Karena kan orientasinya untuk petani atau pengumpul kan gitu. Itu aja Pak. Baik, izin jawab Pak ya. Jadi mekanismenya ini memang orientasi di kampung itu kan petani dia di-pool di dalam satu tempat. Jadi ini memang orientasi awal kami adalah pengepulnya. Bagaimana pengepul itu memberikan harga yang layak, akuntabel, dan sesuai dengan standarisasi pemerintah. Jadi kalau menggunakan alat seperti ini, petani menjadi yakin, make sure bahwa ini benar datanya. Bapak bertanya misalkan berapa sih harganya. Tadi saya bilang TK 100 itu hampir 2 juta harganya. Itu baru untuk kelembapannya. Belum harga, belum timbangan. Betul timbangan kita bisa beli, digital banyak gitu ya. Tapi yang bisa terintegrasi dalam sebuah alat, belum semuanya. Makanya muncullah pemikiran bagaimana mengkombinasi antara kelembapan K3, timbangan, memunculkan harga, menginformasikan kepada pelanggan, datanya bisa disimpan, bahkan kemarin saya sudah bicara dengan anak, ini kita sudah bisa sistem penjualan besoknya. Petani sudah bisa mendapatkan uangnya lewat uang digital.
Bagaimana tidak lagi pengepul membayarkan menggunakan uang fisik, tapi menggunakan uang digital. Sekarang kan banyak Pak ya, Dana atau segala macam sudah bisa terintegrasi di dalamnya. Jadi mekanisme yang Bapak tanyakan tadi, petani itu sebenarnya dia tidak tahu berapa sih kadar karetnya gitu selama ini. Yang muncul adalah kesepakatan, konvensi ketika terjadi hari itu. Dan biasanya tuh seminggu sekali harganya berubah. Minggu depan hujan misalkan, harganya berubah lagi tuh. Dan petani ngikut aja, karena pengepulnya hanya itu. Makanya ini sudah diuji coba di 2 tempat, baik di Balangan maupun Tabalong. Kenapa 2 tempat ini? Karena mereka punya kemiripan geografis yang sama. Yang tadi saya sebutkan, mendekati 50% petani karet ada di sana. Jadi kami sudah menanam, dalam tanda kutip, menginvestasi 2 alat di sana untuk mengetahui bagaimana respon dari 2 pengepul tadi. Harga misalkan. Harga, oke, ini kalau dihitung harga, ini jauh lebih murah. Bisa di bawah 500, paling tinggi 500.000. Nah hanya memang dari sisi tampilan, dari sisi packaging kami akan sangat butuh bantuan dari Bapperida. Dan itu sudah kita diskusikan ke depan. Tentang tera, tentang packagingnya, bagaimana ini menjadi lebih mudah. Ini timbangannya juga kita buat sendiri Pak. Kemudian membuatnya, insya Allah tidak sulit. Ini yang buat siswa Pak. Jadi kalau Bapak dari SMP 4 tadi pun juga siswa sudah bisa dilakukan. Ini siswa Pak, saya gurunya. Jadi mereka lah yang buat. Ini saya ajak mereka untuk bisa mempresentasikan itu di hadapan Bapak. Dan ini pekerjaan mereka. Light Community itu adalah sebuah komunitas yang orientasinya kepada penelitian. Memang tidak berorientasi pada profit. Ini nanti dibawa mereka kepada tingkat yang lebih tinggi untuk dibawa kepada hal-hal yang lebih benefitnya kepada masyarakat. Begitu Pak. Sudah cukup Pak. Selanjutnya Ibu Umi, silakan beliau dari ULM ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Untuk alat ini sebenarnya kan pengembangan ya Pak ya. Nah kemudian tadi sesuai dengan pertanyaan dari Pak Jerry itu terkait dengan K3 atau sebenarnya kandungan air ya, kandungan air yang ada pada karet tentunya sangat terpengaruh oleh musim. Ya. Jadi kalau menggunakan alat, ini kan alatnya sebenarnya beli ya. Sensornya yang beli. Sensornya. Sensornya sebenarnya kalau beli itu udah aman. Kenapa? Karena kalau sudah dijual berarti dia sudah ditera. Sudah ditera, sudah dikonversi ke kadar air. Berarti kan sebenarnya inovasinya itu adalah melingkan, ya, menggabungkan antara tadi yang berat, aplikasinya berat, aplikasinya ke karet. Betul. Sebenarnya ini bisa juga ke busa, kemudian biasanya juga ke ini. Kalau moisture itu ke tanah. Biasanya. Betul. Sebenarnya soil moisture itu Bu. Ya. Soil moisture itu sebenarnya memang untuk kelembapan tanah. Kelembapan tanah. Namun ketika kita riset, alat yang kami beli TK100 itu juga sebenarnya menggunakan soil moisture juga. Cuman soil moisture yang dijual di pasaran itu variatif Bu. Tergantung kita menggunakannya. Ya. Makanya kalau ditanya misalkan barang Cina itu banyak yang murah memang. Ya. Kita ngambilnya dari situ ngelihatnya. Gitu nggih. Kalau alat-alat itu ngambilnya yang dari Jerman pasti bagus, tapi harganya juga bagus. Ya kan? Sesuai. Nah itu tadi kan berarti sebenarnya sudah. Nah hanya inovasinya itu kan tadi ngelingkan dan aplikasinya untuk apa, ya kegunaannya. Memang sangat berguna ini untuk ke petani karet tadi yang diuntungkan kan, diuntungkannya kan tidak berdebat, standar. Hanya tadi kalau mau jual tadi berapa? Betul Bu. Tergantung juga bahannya. Iya, betul. Tapi tadi yang saya sebutkan harga komponennya tidak lebih dari 500. Oke. Jadi ini semuanya bisa kita buat internal pabrikasinya. Nah, berarti sebenarnya pengepul dengan harga segitu saya yakin itu tidak keberatan untuk beli. Betul, karena ini tahan lama Bu, bisa dipakai berkali-kali. Nah ya, kan artinya tidak akan keberatan misalnya 1 jutaan kan. Sama aja dengan kita beli timbangan kan. Investasi itu. Jadi pengembangannya sudah berapa tahun ini? Tadi yang dari 2.1 kayaknya. Iya, ini 2.1 2 tahun. Berarti sejak ini dikeluarkan 2 tahun yang lalu, ini ide pertamanya memang betul-betul, ini kan bapaknya petani karet nih. Oh, enggak dari situ. Kita ngobrol biasanya, ini apa sih gitu. Kemudian muncullah ide, saya bilang K3 bisa nggak
Biasanya saya ngelihat petani harus dicolok-colok gitu. Saya suruhlah mereka untuk, kan konsep pendidikan sekarang bukan memberitahu, tapi memberi fasilitas, memfasilitasi mereka. Jadi saya mendorong mereka untuk mencari sesuatu yang baru. Jadi sampai terakhir, Amit tahun lalu ya, kita lomba di Tabalong, kemudian dari salah satu dewan juri memberitahu, dulu kita cuma satu tuh, ditusuk 1 kali aja. Tuh, kemudian diberitahu bisa nggak 3 titik atau berapa titik agar lebih jelas gitu, karena biasanya yang tertusuk di situ aja airnya misalkan, sebelah belum gitu. Nah jadi kami betul-betul menerapkan konsep apa yang diberi masukan oleh dewan juri, kita coba terapkan di dalam alat ini, pengembangannya. Kemudian untuk yang nusuk itu kan pakai logam ya. Logamnya dia. Nah logamnya kalau karet sendiri itu kan ada asam semut namanya ya, Iya, secara iya. umum. Nah berarti kan bersifat asam. Oke, Berarti harus dibuat pakai logam yang tahan asam. baik Bu. Jangan yang dia karat besi itu Nggih, karat. nggih. Jadi harus menggunakan Baik. logam-logam yang tahan terhadap Nggih. asam. Sudah cukup Ibu? Cukup. Pak Yusuf, sudah cukup? Baik. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Baik, terima bapak-bapak dari masyarakat ya, dari Kabupaten Tabalong dengan inovasinya Pakar 2.1. Kita foto bersama dulu ya Pak ya. Oke, semuanya geser ke sebelah sini boleh? Oke, sip. Oke, mohon izin Bapak Ibu lihat tengah sini dulu ya. Oke, senyum. Oke, itu enggak. Oke, 1, 2, 3. Tahan, sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya semangat. 1.